Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kawan-kawan semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat bersama keluarga tercinta. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Chen Pukis Soundjet. Kita akan sedikit mereview dari progres kerja kita, mulai dari konsep bangunan, kemudian penempatan bangunan, serta pemilihan LMB dan faktor pendukung lainnya. Oke guys, ini bangunan, salah satu bangunan yang berada di lingkungan yang dimana area pesisir, dan mempunyai atau memiliki intensitas angin yang sangat tinggi sekali, karena di area pesisir yang kita kenal yaitu area tambak atau empang. Ini kenapa kita hanya memilih 2 lantai? Salah satunya yang kita pertimbangkan adalah masalah angin. Karena di empang atau di tambak itu sendiri, mungkin kawan-kawan yang bagian pesisir sudah banyak tahu kedahsyatan daripada angin di area tersebut. Jadi kita menentukan ukuran bangunan, kemudian konsep dan dinding serta internal bagian dalam yang mendukung. Oke guys, kita langsung cek ke dalam. Dipastikan semuanya glowing baru kita on kan, tidak seburu-buru. Jangan lupa untuk di like, lalu subscribe, kemudian aktifkan loncengnya bro. Oke guys, sebelum kita lanjut ke bagian dalam, ini ada sedikit menambahkan. LMB utama kita adalah ini, LMB utama. Kemudian LMB kedua adalah ini di sisi kiri, dan LMB pertama adalah sisi kanan. Di sini kita mengadopsi sistem 2 LMB, yaitu tidak menggunakan heksagonal. Kita fokus Twitter di LMB saja. Ini ada tiang-tiang untuk penguat atau pengunci konstruksi, tidak masalah untuk manuver burung. Ini salah satu bangunan yang berada di lokasi tambak yang mempunyai daya potensi angin yang luar biasa. Jadi di sini kita membangun hanya 2 lantai saja. 2 lantai masing-masing 2,5 meter dengan konsep tanpa rumah menara atau rumah monyet. Dan bangunan ini 2 lantai, masing-masing lantai dengan ketinggian 2,5 meter. Lantai dasar 2,5 meter, lantai kedua 2,5 meter, karena memang cuma 2 lantai. Untuk plafonnya kita menggunakan kalsiwood, kemudian untuk media sekat kita menggunakan terpal yang memiliki
struktur yang tidak tembus menurut saya untuk suara. Jadi ini juga sangat bagus. Tapi kalau berbeda dengan kawan-kawan yang lain, harap maklum, saya menggunakan media padat untuk sekat, karena memang saya membatasi suara-suara lebih kepada fokus sumber suara. Nah, lantai 2, lantai atas, dan di sini kita menggunakan untuk lar ukuran 120 ke bawahnya 1 meter dengan tweeter 2 biji untuk penanda lar. Kemudian untuk lar kedua 1 meter 20 kali 1,5 ke bawah. Nah, di sini untuk lar dasar kita menggunakan tweeter magnet, boleh menggunakan SST S68, Audac 4000 atau Kobel 700. Di luar itu saya belum pernah menggunakan, tapi ini yang biasa saya pakai. Kemudian untuk internal bagian dalam nanti kita naik, guys. Untuk internal khususnya bagian audio, di sini kita menggunakan Piro MB88 1 unit. Kebetulan ini kita menggunakan Piro MB88 karena memang saya lebih memilih MB88 karena ada beberapa bangunan, berhubung ini adalah bangunan yang ketiga, yang sebelumnya menggunakan LAD di bangunan yang lain, kita ganti semua ke Piro MB88 untuk menghemat, dasarnya untuk menghemat daya setrum. Karena kebiasaan saya kalau di tenaga surya atau panel surya kita menggunakan Piro MB88 supaya lebih kepada penghematan daya. Dan didukung di sini seperti biasa kita menggunakan aki kering seperti ini, yang perawatannya tidak ada, hanya kita kontrol panel saja. Kemudian di sini kita menggunakan timer juga untuk suara LMB. Ini kontrolernya, dan timer untuk pemutus arus suara LMB kalau malam mati. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Oke, kita di lantai atas atau lantai 2. Di sini saya membagi beberapa akses. Akses utamanya adalah ini, dan akses berikutnya adalah ini. Dan kita menggunakan media terpal untuk daya sekat. Dan untuk sirip, kita kemarin sudah melakukan pembersihan sirip, melakukan penyemprotan menggunakan cairan khusus. Alhamdulillah siripnya sudah glowing. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang bagus untuk walet beradaptasi di sirip. Nah, ini lar kita adalah untuk tweeter lar atau tweeter penanda arus. Biasanya saya menggunakan tipe yang sama, yaitu dengan inap, dengan lar yaitu sama. Ini untuk arusnya, arus terbangnya kita menggunakan 2 biji. Kemudian dari bagian dalam kita menggunakan 2 biji kembali. Dan masing-masing setiap blok ini menggunakan 5 biji tweeter saja, yaitu dengan sistem balak 5. Ini untuk tweeter penanda arus terbang, yang saya artikan seperti itu. Kalau berbeda dengan kawan-kawan ya harap dimaklum, kita juga masih belajar. Kemudian di sini ada 5 tweeter juga. Dan di
sini untuk arus terbang, kecuali yang di sini kita tidak menggunakan karena kita ada sekat pembatas. Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya, lantai dasar. Tapi sebelumnya LMB kita menggunakan Twitter, LMB kedua kita menggunakan Twitter magnet 1 biji, kemudian piezo 2 biji. Nah, ini bisa dilihat. Lalu tidak jauh beda dengan LMB utama kita, menggunakan 1 magnet dengan 2 Twitter piezo, sama seperti yang ada di LMB kedua kita. Twitter magnetnya yang seperti saya katakan sebelumnya bisa menggunakan SST S68, Audang 4000, lalu KB 700 bisa. Di luar itu saya belum pernah menggunakan. Kita lanjut lantai dasar, guys. Untuk lantai dasar seperti saya bilang sebelumnya, saya menggunakan Twitter magnet untuk tarik larnya. Dan kita masuk ke dalam. Di sini ada sekat kurang lebih 2 meter untuk pembatasan daripada cahaya di lantai. Nah, itu. Dan sistem arusnya juga satu arah, masih satu arah. Dan di sini kita menggunakan 2 biji Twitter piezo. Kemudian dari sisi ruang sebelah, di sini ada tarik arus juga. Saya jarang menggunakan tarik di sirip atau di tengah-tengah sirip, cuman lebih kepada untuk arus terbang saja untuk suara tarik. Karena dasarnya kita juga mengandalkan kualitas daripada suara inap. Nah, ini Twitternya, sistemnya kurang lebih 212121 seperti itu. Nah, kalaupun berbeda dengan kawan-kawan, saya kira harap maklum. Tentunya kita punya maksud dan tujuan yang harapannya berkembang sesuai dengan keinginan. Nah, untuk Twitternya tidak terlalu banyak. Di lantai atas kita menggunakan 20 biji Twitter inap, sedangkan lantai dasar sebanyak 22 biji. Oke bro, semoga bangunan ini berkembang sesuai dengan musim yang ada, dan semoga cepat atau lambatnya kita kembalikan kepada daya potensi burung yang ada di lokasi. Yang jelas kita berusaha memaksimalkan segala kondisi, termasuk sirip yang sudah glowing, yang sudah kita bersih lalu semprot menggunakan cairan khusus pembersih sirip. Kemudian daripada progres terakhir kita adalah penyemprotan aroma. Bagi yang biasa menggunakan aroma, yang tidak menggunakan aroma tidak masalah. Bagian dari akhir proses kerja kita adalah menggunakan aroma cairan perangsang birahi ala Sonjet. Oke bro, hanya itu yang bisa saya perlihatkan. Mohon doa dan dukungannya saja, semoga kedepannya berkembang sesuai dengan harapan kita. Amin. Ya.
penyemprotan cairan perangsang birahi walet, yaitu aroma Alason Jet, menandakan bagian dari akhir proses kerja kita di sini. Tapi ini nanti kita kembalikan kepada yang punya, apakah nanti langsung di-on kan atau bagaimana, karena memang untuk sekarang ini kondisinya menurut saya reproduksi lambat, dimana anakan-anakan yang ada sekarang belum terlalu dominan, masih banyak indukan. Jadi nanti kita serahkan ke yang punya. Yang jelas semuanya sudah kita setting setel menurut kebiasaan kita. Bangunan ini dengan konsep 2 lantai, dinding luar menggunakan seng, kemudian lapisan tengah menggunakan styrofoam 3 cm, dan bagian akhir dari dinding dalam adalah kalsiboard. Ini salah satu bangunan yang kita konsep dari awal, yang kita rencanakan materialnya, mengingat tahu sendiri di area tambak atau merupakan area yang tanahnya sedikit labil. Jadi ini konsepnya panggung guys, panggung yang dimana kita perkuat juga konstruksi bagian tiang.